Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pelajar senusantara. Bertemu kembali dengan saya Sri Rukiati Ningsi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya mengajak kalian untuk mempelajari kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Sebelum saya menjelaskannya, mari perhatikan bersama-sama gambar ini. Nah, menggambarkan situasi apa gambar ini? Andai kata gambar ini dihilangkan, dapatkah kalian menghadirkan kembali pemandangan tadi dengan kalimatmu? Cukupkah kalimat langit cerah melukiskan gambar tadi? Atau cukupkah kalimat kemarau sangat panjang ini mewakili gambar tadi? Atau bagaimana dengan kalimat yang ini? Nah, saya yakin bahwa pendapat kita sama bahwa ketiga kalimat ini tidak cukup mampu untuk memvisualisasikan gambar tadi. Dibutuhkan banyak kata, dibutuhkan banyak kalimat. Contohnya mungkin bisa seperti ini. Ya, udara sangat terik, matahari tengah menunjukkan kuasanya. Dia membakar semua yang ada. Rumput dan pepohonan meranggas, daunnya kering dan gugur. Tak terlihat ada air, tak terlihat ada kehidupan. Nah, kalimat-kalimat ini sepertinya sudah nampak menggambarkan atau memvisualisasikan gambar tadi. Atau dibutuhkan kemampuan yang lebih lagi untuk bisa menampilkan gambar tadi secara lebih dramatis seperti yang terlihat pada contoh ini. Sepasang burung bango melayang meniti angin berputar-putar tinggi di langit. Tanpa sekalipun mengepak sayap, mereka mengapung berjam-jam lamanya. Suaranya melengking seperti keluhan panjang. Air kedua unggas itu telah melayang beratus-ratus kilometer mencari genangan air. Telah lama mereka merindukan hamparan lumpur tempat mereka mencari mangsa, katak, ikan, udang, atau serangga air lainnya. Namun kemarau belum usai. Ribuan hektar sawah yang mengelilingi Dukuh Paruk telah 7 bulan kerontang. Sepasang burung bangot itu takkan menemukan genangan air meski hanya selebar telapak kaki. Sawah berubah menjadi padang kering berwarna kelabu. Segala jenis rumput mati. Ini saya kutip dari Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Nah, gambaran ini sudah cukup atau sangat baik untuk memvisualisasikan sebuah pemandangan. Nah, hal inilah yang akan kalian pelajari pada pertemuan ini, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Indikator bahwa kalian menguasai KD ini adalah kalian dapat menganalisis diksi dalam teks, menganalisis jenis kalimat dalam teks, menganalisis majas dalam teks. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali pada kalian tentang apa sebenarnya teks cerita ini atau apa sebenarnya narasi ini. Ya. Jadi narasi ini adalah sebuah kisahan ya atau teks yang menceritakan peristiwa lampau tentunya secara kronologis. Nah, secara umum ada dua macam teks naratif ini, ada yang disebut dengan teks naratif faktual dan teks naratif fiktif. Nah, teks naratif faktual ini sering disebut dengan recount atau reka ulang. Nah,
Sedangkan yang fiktif contohnya adalah novel, cerpen, novelet. Nah, yang recount ini contohnya adalah teks sejarah, berita, dan biografi. Nah, apa perbedaan antara teks sejarah dengan cerita sejarah? Nah, teks sejarah ini mengungkap peristiwa lampau, sifatnya adalah faktual. Nah, sedangkan cerita sejarah, ya, peristiwa lampau ini atau sejarah ini hanya menjadi latar belakang atau menjadi background cerita tersebut. Dengan kata lain, cerita sejarah ini adalah cerita yang bernuansakan peristiwa sejarah, bernuansakan. Nah, sehingga di dalam teks sejarah ini, cerita sejarah ini cenderung fiktif. Nah, di dalam teks cerita sejarah, si pengarang itu seringkali harus memvisualisasikan objek-objek seperti ini, ya, atau memvisualisasikan ekspresi tokoh seperti ini. Nah, untuk itu diperlukan pengetahuan akan piranti kebahasaan dan keterampilan menggunakan piranti itu. Nah, mungkin muncul pertanyaan, piranti apa saja yang digunakan penulis untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek atau ekspresi tokoh? Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah diksi, yang kedua adalah kata tugas, yang ketiga adalah jenis kalimat, dan yang keempat adalah gaya bahasa. Nah, inilah yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Apa yang disebut dengan diksi? Diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat, ya. Kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai dari suatu rasa yang dimiliki kelompok masyarakat, pendengar, dan pembaca. Nah, contohnya ini, ya, mampu memilih kata-kata yang denotatif, mampu memilih kata-kata yang berkonotasi. Contohnya ini sudah bisa dibaca, ya. Kata yang berpolisemi, kata yang berhomonim, homograf, homofon, contohnya bisa bermakna dapat dan bisa racun, ini adalah homonim. Apel bermakna buah dan apel yang bermakna upacara, ini adalah homograf. Sedangkan bank dan bank ini bank adalah lembaga keuangan dan bank ini panggilan untuk kakak laki-laki adalah bentuk yang homofon. Kemudian yang sinonim dan berantonim, sepi, sunyi, lengang itu adalah sinonim, pintar, bodoh adalah contoh antonim. Kemudian kata berhipernim dan berhiponim. Hipernim ini kelas atas, ya, seperti bunga, sedangkan yang hiponim mawar, melati, anggrek. Ini adalah kelompok diksi. Nah, disinilah si penulis atau calon penulis harus mampu menggunakannya, memilihnya dengan tepat. Kemudian kata tugas. Sebenarnya kata tugas ini ada 3, yaitu preposisi, adverbia, dan konjungsi. Tapi pada pertemuan ini saya akan fokuskan pada 2 hal saja, yaitu adverbia dan konjungsi. Adverbia ini adalah kata keterangan, kata yang memberi penjelasan pada verba atau pada adjektiva. Saya ulangi, ya. Adverbia adalah kata keterangan yang memberikan keterangan pada verba atau kata kerja dan memberikan keterangan pada kata sifat atau adjektiva. Nah,
Sedangkan konjungsi adalah kata penghubung, kalian sudah tahu itu. Nah, contohnya apa? Adverbia ini telah, ya, sudah, ya, sedang, hampir. Nah, penggunaannya adalah konjungsinya adalah waktu, konjungsi kausal, dan konjungsi penjelas. Contoh penggunaan adverbia telah sampai. Sampai ini verba. Ya. Sedang tidur. Tidur ini verba. Hampir tenggelam. Tenggelam ini verba. Ya. Konjungsi yang menyatakan waktu ketika, saat, setelah. Konjungsi kausal, contohnya sebab, karena, maka. Konjungsi penjelas, contohnya bahwa dan yang. Nah, sekarang jenis kalimat. Kalian banyak mengenal jenis kalimat, ya. Di antaranya adalah kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap, kalimat versi, susun normal, dan kalimat inversi. Nah, kalau kalian belum paham juga, ya Ibu sudah buatkan videonya, kalian bisa unduh atau bisa simak. Nah, gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang khas, yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulisnya. Ada 3 kelompok jenis gaya bahasa. Ada gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, ya, ini dikenal dengan beberapa macam gaya bahasa, yaitu klimaks, antiklimaks, paralelisme, antitesis, dan repetisi. Kemudian yang kedua adalah gaya bahasa yang ditinjau dari langsung tidaknya makna, yang ini biasanya disebut dengan istilah gaya bahasa retorika atau gaya bahasa retoris. Contohnya adalah asonansi, aliterasi, ini permainan bunyi semua. Kemudian elipsis, eufemisme, litotes, pleonasme, tautologi, kalimat tanya retoris, hiperbola, dan paradoks. Ini biasanya dipakai dalam penggunaan bahasa retorika. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gaya bahasa kiasan. Ini yang sering disebut dengan istilah majas. Ya, majas. Contohnya apa? Simil, metafor, personifikasi, alusio, eponim, sinekdok, metonimia, antonomasi, ironi, sinisme, sarkasme. Nah, itulah gambaran tentang piranti-piranti kebahasaan yang dibutuhkan untuk menganalisis teks cerita sejarah atau menciptakan teks cerita sejarah. Mari kita coba mengamati satu paragraf untuk kemudian kita belajar menganalisis piranti-piranti apa yang digunakan di dalamnya. Saya ambilkan satu paragraf dari novel yang berjudul Gajah Mada, karya Langit Kresna H. Malam yang senyap menyergap istana Majapahit. Beberapa buah obor telah dinyalakan dan mencoba menerangi sudut-sudut istana. Beberapa prajurit terlihat berjalan mondar-mandir di regol dan halaman. Beberapa yang lain duduk termangu menatap kabut yang turun. Bulan purnama timbul tenggelam seperti berada di wilayah antara ada dan tiada. Tebalnya kabut akhirnya memberangus gemilang cahayanya menjadi adukan putih yang penuh dengan gumpalan teka-teki tak berjawab. Dari manakah asal kabut itu juga sebagai pertanda bakal ada kejadian apa? Mendeskripsikan apakah kutipan di atas? Latar tempatkah? Iya, benar, Istana Majapahit. Latar waktu? Betul juga, malam hari ada. Latar suasana?
terasa ya, karena yang digambarkan di dalam teks ini adalah suasana tidak pasti, khawatir, cemas, dan sebagainya. Nah, piranti apa yang digunakan oleh penulis untuk mendeskripsikan khususnya latar suasana ini? Mari kita mulai bahas satu persatu. Saya mulai dari diksi. Setelah membaca paragraf ini, saya menemukan beberapa kata. Ya, di sini saya pilih kata senyap. Ya, kemudian ada kata menyergap. Kemudian ada kata termangu. Kemudian ada kata menatap. Kemudian ada kata memberangus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kata-kata ini yang dipakai oleh si penulis? Ya. Padahal kata-kata ini memiliki sinonim. Senyap misalnya memiliki sinonim sunyi, menyergap sinonimnya menangkap, termangu merenung, menatap melihat atau memandang, memberangus menyumpal. Mengapa tidak menggunakan kata-kata yang saya sebutkan tadi? Nah, itu disebut dengan diksi. Penulis merasa bahwa kata senyap, menyergap, termangu, menatap, memberangus memiliki nuansa makna yang lebih dalam dibandingkan sinonimnya. Nah, di samping sinonim itu, saya juga melihat bahwa si penulis menggunakan kata timbul, tenggelam. Ini adalah satu bentuk antonim. Nah, kemudian apalagi yang dipakai oleh si pengarang untuk mendeskripsikan paragraf ini? Kata tugas. Ya, baik. Kata tugas apa di sini yang digunakan untuk menyatakan bahwa peristiwa itu telah lampau atau sedang terjadi pada masa lampau? Kita melihat kata telah di sini. Ya. Kemudian akhirnya juga bakal. Nah, inilah yang disebut dengan adverbia. Adverbia ini digunakan oleh si penulis untuk menggambarkan peristiwa yang telah lampau dan atau peristiwa yang sedang terjadi pada masa lampau. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah past continuous tense. Nah, sekarang apalagi yang dipakai oleh penulis untuk menggambarkan satu paragraf ini? Ya. Jenis kalimat. Nah, kalau kita amati di sini ada 5 kalimat yang membangun paragraf ini. Tapi dari kelima kalimat tersebut hanya ada satu yang berupa kalimat tunggal, sedangkan yang lain adalah kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk lebih dipilih penulis untuk mendeskripsikan sesuatu karena kalimat ini diyakini dapat menggambarkan secara rinci apa yang ingin digambarkan, apa yang ingin divisualisasikan. Nah, kita lihat. Ya. Nah, malam yang senyap menyergap istana Majapahit. Ini satu-satunya kalimat tunggal. Sedangkan yang lain saya ambil contoh 2 saja, 2 dari 4 ini disebut dengan kalimat majemuk. Mengapa dikatakan kalimat majemuk? Karena di dalam konstruksi ini ada 2 klausa. Ya, beberapa buah obor telah dinyalakan dan beberapa buah obor mencoba menerangi sudut-sudut istana. Ya. Atau yang kedua, langit bulan purnama timbul tenggelam, kemudian
berada di wilayah di antara ada dan tiada. Inilah contoh kalimat majemuk. Nah, apakah hanya dua jenis kalimat itu? Apakah tidak ada yang lain? Nah, jenis kalimat yang lain itu bisa digunakan untuk menggambarkan tokoh, untuk menghidupkan tokoh. Ya. Nah, caranya bagaimana agar tokoh itu nampak hidup selain dideskripsikan oleh si penulis? Caranya adalah tokoh-tokoh itu dibuatkan dialog sehingga seolah-olah tokoh-tokoh ini sedang berkomunikasi dengan tokoh yang lain. Nah, disitulah yang disebut digunakannya kalimat langsung. Ya. Contohnya yang mana? Ini dia. Ada apa? Bertanya pimpinan prajurit penjaga regol utama. Nah, ciri kalimat langsung adalah ada kutipan dan ada pengiring. Jadi yang ini adalah unsur kutipan, sedangkan sisanya adalah unsur pengiring. Ya, unsur pengiring ini untuk mendeskripsikan siapa sebenarnya yang sedang berbicara itu. Nah, itu kalimat langsung. Kemudian kalimat apa lagi? Nah, kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Dikatakan kalimat lengkap kalau kalimat itu sekurang-kurangnya memiliki dua unsur, S dan P, sekurang-kurangnya. Contohnya, Mahapati Arya Tada meminta bekal Gajah Mada untuk menghadap. Ya, meminta predikat, Mahapati Arya subjek, bekal Gajah Mada objek, dan untuk menghadap keterangan. Atau ada juga jenis kalimat yang lain, yaitu kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap ini hanya memiliki satu unsur, yaitu predikat. Contohnya ini, ada apa? Oh, baik. Nah, ini ya, unsurnya hanya satu, yaitu predikat. Nah, sekarang yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan hal yang sangat penting karena dapat membantu pengarang mendeskripsikan objek dengan baik. Nah, gaya bahasa apa saja yang ada di dalam paragraf ini? Kita amati bersama. Ya. Lihat ini. Langit, bulan purnama, timbul tenggelam seperti berada di wilayah antara ada dan tiada. Si penulis menggunakan dua kata yang berantonim, berlawanan makna. Timbul tenggelam dan ada tiada. Nah, gaya bahasa seperti ini adalah gaya bahasa yang ditinjau dari struktur kalimat yang disebut dengan antitesis. Antitesis ini diambilkan dari kata pasangan kata timbul, berlawanan maknanya dengan tenggelam, dan ada berlawanan makna dengan tiada. Apalagi majas yang ada di sini. Ya. Nah, malam yang senyap menyergap, seolah-olah malam yang benda mati ini seolah-olah hidup, ya, bisa menyergap istana Majapahit. Ya. Obor yang benda mati ini seolah-olah memiliki usaha, memiliki keinginan untuk berusaha menerangi sudut-sudut istana. Nah, gaya inilah yang disebut dengan gaya bahasa kias atau disebut dengan majas personifikasi. Apalagi gaya bahasa yang ada di dalam paragraf ini saja.
Tebalnya kabut akhirnya memberangus gemilang cahayanya menjadi adukan warna putih yang penuh oleh gumpalan teka-teki tak berjawab. Nah, tebalnya kabut akhirnya memberangus. Ini sama dengan gaya bahasa yang pertama tadi. Ya, seolah-olah kabut ini yang benda mati seolah-olah hidup, ya, bisa melakukan sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan gaya bahasa kias, atau sekali lagi inilah yang disebut dengan majas. Majas apa kira-kira? Benar sekali, majas personifikasi. Anak-anak, untuk sementara pertemuan kita ini sampai di sini. Saya berharap bahwa paparan saya yang singkat tadi bisa memberikan sedikit pencerahan pada kalian tentang kaidah kebahasaan di dalam teks cerita sejarah. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.